Halo, ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah saham bareng-bareng ya. Anggap saja ini sesi mentoring santai, di mana kita akan coba bongkar satu perusahaan, yaitu PT Pinago Utama atau kodenya PNGO, untuk cari tahu sebenarnya berapa sih harga wajar dari saham ini. Nah ini dia pertanyaan sejuta umat buat semua investor kan. Gimana sih cara kita tahu kalau sebuah saham itu harganya oke atau justru kemahalan? Kita nggak mau kan cuma ikut-ikutan tren. Jadi hari ini kita akan coba cari jawabannya tapi dengan cara yang sistematis. Oke, ini dia peta jalan kita. Ada 5 langkah simpel tapi penting banget yang akan kita lalui. Mulai dari kenalan sama bisnisnya, cek dompetnya, lihat apa yang bisa kita dapat, hitung harganya, sampai akhirnya kita tarik kesimpulan. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Aturan main nomor 1 dalam investasi menurut saya simple banget. Kenali apa yang kamu beli. Jangan pernah taruh uang di sesuatu yang kita nggak ngerti. Jadi langkah pertama kita adalah menjawab. Sebenarnya PNGO ini perusahaan apa sih? Kerjanya apain? Gampangnya gini, PNGO itu ngurusin semuanya dari A sampai Z. Mulai dari nanam sawit dan karet di kebun, terus diolah sendiri di pabriknya, bahkan sampai bikin pupuk organiknya sendiri. Nah, kata kuncinya di sini adalah terintegrasi vertikal. Kenapa ini penting? Karena dengan begini mereka bisa kontrol kualitas dan biaya dengan jauh lebih efisien. Ini keunggulan besar. Dan mereka ini bukan pemain baru loh. Kalau kita lihat jejaknya, PNGO ini udah ngebangun bisnisnya dari tahun 1979. Coba perhatikan deh, titik pentingnya itu di tahun 2003, waktu pabrik CPO mereka mulai jalan. Ini nunjukin kalau pertumbuhan mereka itu solid dan terencana, bukan yang instan terus hilang. Sip, kita udah kebayang bisnisnya kayak apa. Sekarang waktunya kita jadi dokter dan melakukan medical check-up keuangannya. Sehat nggak sih ini perusahaan? Yuk kita bedah angka-angkanya. Kita mulai dari berita utamanya ya. Laba bersih mereka untuk tahun 2025 itu wow, lompat 46%. Angka segini gede banget dan ini yang langsung bikin kita noleh. Nah, laba yang meroket tadi bukan sulap ya. Ini didukung sama kenaikan penjualan yang solid sebesar 12,8%. Artinya apa? Perusahaan ini bukan cuma jago ngirit, tapi pasarnya juga terus tumbuh. Kombinasi yang sehat banget. Ujung-ujungnya, semua ini jadi apa buat kita sebagai pemegang saham? Jadinya ini nih, laba per saham alias EPS-nya tembus Rp411. Ini adalah angka konkret yang nunjukin seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan untuk tiap lembar saham yang kita pegang. Mah, coba deh perhatiin tabel ini baik-baik. Ini bagian yang paling seru. Penjualan naiknya cuma 12,8%, tapi kok laba bersihnya bisa meledak sampai 46%? Ajaib kan? Jawabannya ada di efisiensi. Artinya mereka jago banget menekan biaya pokok penjualan, jadi margin keuntungannya makin tebel. Ini bukti nyata kalau model bisnis terintegrasi yang kita bahas tadi itu benar-benar jalan. Oke, perusahaannya sehat, labanya tumbuh kencang. Pertanyaan logis berikutnya, terus buat gue apa dong? Sebagai investor, kita harus tahu apa imbal hasil langsung yang kita terima. Mari kita lihat. Reputasi seperti ini tuh mahal harganya loh. Ingat ya, keuntungan investasi itu nggak cuma dari kenaikan harga saham atau capital gain. Ada juga gaji rutin dari dividen. Dan soal ini, PNGO punya reputasi yang bagus banget. Dan dividennya bukan kaleng-kaleng. Lihat aja perbandingan ini. Dividen yield PNGO itu bisa lebih dari 8%. Coba bandingin sama rata-rata industrinya yang cuma di sekitar 2,5%. Jomplang banget kan? Buat para investor yang cari passive income, angka ini jelas sangat menggoda. Nah, sekarang kita sampai di puncak analisis kita. Fundamentalnya kuat, dividennya royal. Tapi, pertanyaan terbesarnya, apakah harga sahamnya sekarang ini termasuk murah? Apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Yuk kita coba hitung nilai wajarnya. Kalau kita adu sama perusahaan sejenis, price to earnings ratio PNGO ada di angka 8,27 kali. Ini bisa dibilang cukup wajar, nggak kemahalan. Tapi coba lihat price to book ratio-nya ada di 2,13 kali. Ini lebih premium dari yang lain. Ini bisa berarti pasar percaya dan rela bayar lebih untuk kualitas aset dan manajemen PNGO. Oke, kita catat ya, harga pasarnya per awal April 2026 itu ada di kisaran Rp3.250 per lembar saham. Sekarang, mari kita bandingkan angka ini dengan nilai intrinsik yang seharusnya. Nah, ini dia intinya. Setelah dihitung pakai metode discounted cash flow,
Nilai wajar PNGO itu seharusnya ada di rentang harga 3.140 sampai 5.094. Artinya apa? Dengan harga pasar sekarang di 3.250, kita itu beli di dekat lantai atau batas bawahnya. Ini sinyal kalau ruang untuk bertumbuh ke atas tuh masih sangat-sangat lebar. Konsep margin of safety ini wajib banget kita pahami. Anggap saja ini sebagai sabuk pengaman kita. Semakin lebar jarak antara harga beli kita dengan nilai wajarnya, semakin aman investasi kita dari gejolak atau kalau analisis kita sedikit meleset. Ini bantalannya kita. Oke, semua potongan puzzle sudah kita kumpulkan. Sekarang waktunya kita rangkai jadi satu gambaran utuh dan menarik kesimpulan. Jadi gimana nih vonis akhirnya untuk PNGO? Kalau kita rangkum kekuatannya, ini dia. Pertumbuhan laba yang fantastis, dividen yang super royal, model bisnis yang kokoh dan efisien, dan yang terpenting, valuasinya berpotensi masih murah dengan margin of safety yang tebal. Ini kombinasi yang jarang ditemui. Tentu tidak ada investasi yang tanpa risiko. Katalis positifnya ada ekspansi lahan baru yang bakal genjot produksi, tapi risikonya datang dari luar, harga komoditas global yang naik turun, dan kondisi pasar CPO nasional. Kabar baiknya, profil risiko PNGO ini tergolong rendah. Lihat saja betanya cuma 0,35 dan efisiensi internal mereka bisa jadi tameng yang kuat. Jadi, kalau kita hanya melihat data, PNGO ini memang kelihatan sebagai sebuah peluang yang sangat menarik. Tapi ingat, pekerjaan rumah kita sebagai investor tidak berhenti di sini. Analisis ini adalah titik awal bukan garis finish. Nah, pertanyaan saya untuk Anda, selain semua data ini, faktor apa lagi yang penting bagi Anda pribadi? Mungkin profil risiko Anda, horizon waktu investasi Anda, karena pada akhirnya keputusan selalu ada di tangan Anda. Teruslah belajar dan jadilah investor yang bijak.